Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci, NPM 091180419082, kelas A semester 7, Prodi Ilmu Administrasi Publik, mata kuliah Analisis Kebijakan. Kuliah di Universitas Muhammadiyah Sidrap Repang. Nah, baik, di sini saya akan membahas yaitu isu politik tentang korupsi dan politisi bansos berakar pada budaya dan sistem politik Indonesia. Sebelum kasus korupsi bansos COVID-19, sudah banyak kasus korupsi bansos terjadi, terutama di level pemerintah daerah atau Pemda. Yang pertama, masalah dalam pengelolaan bansos. Merujuk pada peraturan-peraturan yang berlaku, bansos secara sederhana adalah pemberian uang, barang atau jasa oleh pemerintah pusat atau daerah kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Secara umum, mekanisme pengelolaan bansos dibagi dalam 3 tahap, yaitu penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan. Permasalahan dalam program bansos paling sering terjadi pada tahap penganggaran dan pelaksanaan bansos, 2 dari 3 tahap umum tersebut di atas. Dalam tahap penganggaran, kementerian, lembaga, atau Pemda menetapkan daftar penerima bansos. Dalam konteks bansos COVID-19, Kementerian Sosial atau Kemensos melakukan penempatan berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS yang berisikan data 40% penduduk termiskin di Indonesia. Penetapan penerima juga dapat dilakukan berdasarkan hasil seleksi atau usulan tertulis yang masuk dari calon penerima bansos. Ini umumnya berlaku di Pemda untuk bansos berbentuk barang atau jasa. Pada tahap penyaluran bansos dalam bentuk uang diberikan secara tunai maupun lewat transfer ke rekening bank penerima bansos atau bank penyalur. Adapun penyaluran bansos dalam bentuk barang didahului dengan proses pengadaan barang atau jasa untuk kemudian diberikan secara langsung kepada penerima bansos. Dengan demikian, masalah ketiga pelaksanaan bansos adalah korupsi pengadaan. Dalam korupsi bansos COVID-19, kontraktor pengadaan diduga memberikan upah kepada pejabat di Kemensos atas penunjukan sebagai penyediaan paket-paket bansos pandemi. Selain itu, proses penyaluran bansos juga menyimpan masalah lain, misalnya penyaluran kepada calon penerima fiktif atau penyaluran kepada kroni-kroni pejabat publik dengan tujuan agar dana bansos masuk ke kantong pribadi atau kelompok. Akarnya ada pada 2 hal yang saling berkaitan, yaitu pola hubungan patron-klien yang masih dominan dalam struktur masyarakat dan politik biaya tinggi dalam sistem demokrasi Indonesia. Pola hubungan patron-klien adalah satu karakteristik masyarakat tradisional agraris. Dalam hubungan ini, seorang patron yang taraf sosioekonominya lebih tinggi menggunakan pengaruh dan sumber dayanya untuk memberikan perlindungan atau manfaat kepada klien yang status sosialnya lebih rendah, dengan imbal balik berupa dukungan personal kepada sang patron. Pola yang informal dan timbal balik ini mengakar dan tidak lenyap dengan datangnya era demokrasi elektoral. Ajang kompetisi demokrasi justru menjadi semacam sarana bagi hidupnya politik klientelistik. Patron-patron baru, yaitu para politikus yang berkompetisi dalam ajang pemilihan umum, berupanya untuk mendapatkan dukungan suara dari pemilih atau klien lewat pemberian materi, baik itu berupa uang, barang, maupun jasa. Politikus yang memiliki akses ke sumber daya keuangan publik dapat menggunakan bansos misalnya untuk memperoleh dukungan suara dari pemilih. Ada beberapa alasan mengapa klientelisme bertahan bahkan berkembang di tengah perubahan sosial.
Salah satunya adalah kemiskinan. Masyarakat miskin lebih cenderung menerima pemberian materi yang tidak seberapa dari para politikus ketimbang menuntut kebijakan yang lebih komprehensif atas permasalahan yang mereka hadapi. Sementara itu, politik biaya tinggi di Indonesia menuntut modal besar dari politikus untuk membiayai pencalonan dan kampanye politik. Korupsi anggaran publik termasuk bansos menjadi satu jalan untuk memenuhi tuntunan ini. Upaya perbaikan pengelolaan bansos. Kuatnya aspek politik menegaskan pentingnya solusi yang tidak berkutat pada aspek teknis prosedur saja. Selain penyempurnaan berkelanjutan atas DKTS sebagai salah satu dasar alokasi bansos dan pengadopsian penyaluran berbasis digital atau transfer ketimbang tunai, terdapat dua hal yang penting untuk dilakukan. Pertama adalah membangun pengetahuan masyarakat terkait dengan penganggaran publik guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses penganggaran. Kedua, perlu ada upaya serius untuk menciptakan sistem pembiayaan politik yang efektif, transparan, dan akuntabel sehingga penyalahgunaan anggaran untuk membiayai kegiatan politik dapat diminimalisir. Nah, baik, itulah presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.